Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Heri Amariansyah. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, PPKN kelas 10 ya. Sebelum kita melanjutkan materi, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk melanjutkan materi yang kemarin, kita perlu membahas materi sebelumnya dulu. Kemarin kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dan macam-macam kekuasaan negara itu seperti apa. Kemarin sudah dijelaskan juga tentang kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif. Ada lagi yang menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif ya. Nah, di sini untuk tugasnya kalian yang kemarin menginformasikan kepada teman ya untuk menulis satu paragraf mengenai pentingnya kekuasaan negara. Itu tugas kalian sama catatannya. Oke, untuk tugas saya anggap sudah beres, sudah selesai. Dan untuk siswa yang tidak mengumpulkan tugas, ya saya harap, saya sih nggak pernah membatasi ya terakhir kapan kalian mengumpulkan. Yang jelas kalau semisal kalian lebih cepat mengumpulkan, itu lebih baik, dan nilai kalian juga lebih baik daripada teman-teman yang telat mengumpulkan. Jadi seperti itu. Nah, yang poin 2 ini ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ini dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintah yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Absolut ini artinya fix, tidak bisa diganggu gugat, sama dengan halnya otoriter. Otoriter itu kepemimpinan yang istilahnya semuanya diatur di pusat, semuanya diatur secara terpusat. Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan ada kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Nah, ini menurut Kusnardi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan atau division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Nah, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu berpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama, kayak gitu ya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan di dalam mekanisme pembagian kekuasaan.
Kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, ada legislatif, eksekutif, ada yudikatif tadi, tapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi dan kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia adalah negara menganut paham pembagian kekuasaan, distribution of power. Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuasaan bagiannya. Salah satunya fungsinya adalah pengawasan. Nah, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia? Menurut mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari kedua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal, ini ada kekuasaan konstitusi, terus ada eksekutif sama legislatif dan yudikatif. Terus ada kekuasaan eksaminatif, ada kekuasaan moneter. Nah, di sini masing-masing ada pengertiannya. Pengertian tentang kekuasaan konstitutif itu kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah menetapkan undang-undang dasar. Itu ya, kekuasaan konstitutif. Terus yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu tentang kekuasaan menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan di pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagai ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang nomor 3 ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk pembentukan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 45 ya, dengan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk sebuah undang-undang. Terus nomor 4 ada kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 45. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Terus ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Ini ya, kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, untuk memeriksa mengelola tanggung jawab tentang keuangan negara.
diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Terus ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan yang menetapkan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan di pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara memiliki satu bank sentral yang disusun kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Terus selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Di sini pembagian kekuasaan secara vertikal itu menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Ada provinsi, daerah provinsi, dan dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5. Menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, ini ya tugasnya. Bukan tugas kelompok, kalian kerjakan sendiri-sendiri aja bisa. Untuk melakukan kegiatan ini kalian bisa membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang peraturan perundang-undangan yang relevan. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini. Nah, itu ada tabel, ada nomor lembaga sama dasar hukumnya untuk berdirinya sebuah lembaga negara tersebut. Tugas dan wewenangnya itu apa? Kalian rangkum di situ, kalian tulis sebagai tugas kalian tabel ya. Nanti seperti biasa kalian kirimkan di WhatsApp. Oke, yang nomor 1 ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, MPR ini dasar hukumnya apa di Indonesia? Setelah itu tugas dan wewenangnya sebagai apa? Itu nanti kalian harus mencari. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat ini dasar hukumnya apa untuk membentuknya? Terus tugas dan wewenangnya itu apa? Terus ada Dewan Perwakilan Daerah. Dasar hukumnya apa? Tugas wewenangnya apa? Presiden, dasar hukumnya apa? Tugas dan wewenangnya sebagai presiden itu apa? Terus ada Mahkamah Agung. Nah, dasar hukumnya apa? Tugas dan wewenangnya itu apa? Yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini tugas dan wewenangnya itu apa? Dasar hukumnya juga apa? Oke, tugasnya cukup mudah.
Itu tadi pesan saya untuk tugas. Semakin cepat kalian mengumpulkan tugas, maka semakin baik nilai kalian. Semakin lambat kalian mengumpulkan tugas atau tidak mengumpulkan tugas sama sekali, maka resiko kalian ditanggung kalian sendiri tentang apapun yang ada di PPKN ini, tentang nilai, tentang tugas, tentang apapun ya, absensi, kayak gitu. Jangan lupa tulis nama lengkap kalian dan kelas kalian di kolom komentar. Kalau semisal ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Saya rasa untuk penugasan selalu cukup jelas, selalu cukup mudah untuk dicerna ketika kalian menyimak video saya dari awal hingga akhir. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.